Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, anna hamdanillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kekuatan iman dan Islam, masih diberi nikmat sehat wal afiyah, masih dikasih nikmat panjang umur fil khairi wal barokah. Lebih-lebih Allah telah mempertemukan kita dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin insya Allah. Kalau kita mau diakhiri oleh Allah, tentunya harapan kita Allah mempertemukan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sudah saya jelaskan bahwa Islam itu ajaran yang penuh dengan aturan-aturan. Aktivitas kita sejak memejamkan mata hingga bangun kembali, terus semua aktivitas hingga ketemu malam berikutnya, semuanya diatur di dalam Islam. Aturan Islam adalah litahqiqi masalihin nas, untuk mewujudkan kemaslahatan, kenyamanan, keenakan bagi kehidupan umat manusia. Termasuk di dalam kehidupan berumah tangga, tidak mungkin rumah tangga itu berjalan mulus, lancar-lancar saja. Insya Allah ada percikan-percikan. Percikan ini kalau seandainya dimunculkan oleh setan, setan itu terbuat dari api. Maka kalau kena percikan api rasanya tidak enak. Di samping api yang bisa memercik adalah air. Kalau kita kena percikan air, insya Allah enak. Maka kehidupan berumah tangga ada percikan-percikan yang justru membuat kehidupan suami istri itu menjadi enak. Namanya apa itu? Bumbu-bumbu rumah tangga. Jadi enak. Ada percikan-percikan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran. Ini percikan yang bersumber dari api. Api itu sifatnya panas. Orang yang terjadi percikan api marah. Yang panas terlebih dahulu adalah hati. Kalau hati sudah panas, panasnya memuncak, naiknya kemana? Ke muka. Mukanya warnanya merah. Kalau sudah ke muka, merembet ke mata, matanya merah juga kan? Kalau sudah merah, maka dia jalannya itu tidak stabil. Jalan yang tidak bisa nengok itu adalah babi. Lagi pula babinya buta. Akhirnya marahnya membabi. Nah, kalau sudah seperti itu, setan intervensi. Siapa namanya? Setan? Lalu pada Dasim. Ya. Setan Dasim. Ikut campur. Kalau sudah ikut campur, gawat. Setan tidak berharap
Tujuan pernikahan dalam Islam yang disebut mu'abbad untuk selamanya supaya tidak tercapai. Supaya kehidupan rumah tangga hancur. Supaya suami istri pisah. Pisah dalam bahasa Al-Quran namanya talak. Nah, talak inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita fahami, karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat karena tidak faham tentang masalah talak, yang pada akhirnya, maaf, kejadian nyata di komplek ini ada seorang suami telah mentalak istrinya sebanyak 10 kali. Aku ceraikan kamu. Aku ceraikan kamu. Datanglah ke rumah. Terus bertanya sambil berderai air mata. Bagaimana ucapan suami? Saya tanya. Ya begitu Pak Ustadz. Sering banget mengatakan, dah saya cerai kamu. Berapa kali? Lebih dari 10 kali. Lalu saya jelaskan, di dalam kajian Islam yang disebut qaulut tolak, ucapan talak, qaulani ada 2 jenis. Yang pertama, qaulut tolak bisorih. Ini hati-hati nih. Ucapan talak dengan bahasa yang jelas. Aku ceraikan kamu. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Apakah di dalam hati ada niat? Apakah sekedar main-main? Maka dengan ucapan aku ceraikan kamu, sudah otomatis secara syar'i jatuh talak. Kalau sudah lebih dari 3 kali mengucapkan talak, sekali lagi menurut syariat Islam sudah jatuh talak bain. Kalau sudah jatuh talak bain, maka tidak boleh seorang suami merujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Yang pertama, istri yang sudah talak bain selesai masa iddah, dia harus menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa adanya rekayasa. Kalau sudah menikah, kemudian si suami istri ini sudah sah melakukan hubungan suami istri. Kemudian catatan berikutnya, oleh suami yang kedua diceraikan tanpa adanya rekayasa. Begitu selesai diceraikan, harus menunggu masa iddah. Begitu habis masa iddah, baru mantan suami yang kurang ajar tadi mengucapkan talak sampai 3 kali, meminang. Kalau ditolak bagaimana? Kecut, gitu kan? Ya sudah, salah sendiri, kan gitu. Nah, kalau sudah meminang, tentu harus ada akad baru. Tentu juga harus ada mahar baru. Ini sebagai bentuk hukuman bagi seorang laki-laki yang gampang mengucapkan kata talak. Sementara waktu orang yang datang ke tempat saya sudah lebih dari 10 kali. Saya tanya, selama itu Bapak Ibu masih tidur campur nggak? Iya Pak Ustadz. Tahu hukumnya? Nangis. Saya bilang zina. Tanpa kompromi si istri langsung berkemas, langsung pindah dari komplek kita. Syukur alhamdulillah, itu tindakan tegas. Saya tidak peduli Pak Ustadz dengan harta. Untuk anak-anak biar saya yang menafkahi. Yang penting saya lepas dari kehidupan semacam ini. Maka waspadai, seorang laki-laki jangan gampang banget
mengatakan kata cerai. Itu menurut syariat Islam. Berbeda menurut KHI, kompilasi hukum Islam yang diberlakukan di pengadilan agama di Indonesia. Maka seseorang dikatakan jatuh talak apabila sudah ada ketok palu dari majelis hakim, tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Majelis hakim tidak mudah mengabulkan seseorang untuk cerai, tapi dinasihati dulu bagaimana caranya supaya kehidupan rumah tangga itu baik-baik saja. Kecuali kalau sudah talak 3, talak bain. Kalau masih ada talak raj'i, artinya masih ada potensi untuk rujuk, dinasihati oleh majelis hakim. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah, Islam mengatur dengan ketat. Kenapa? Karena rumah tangga itu akan menghasilkan generasi. Generasi ini harus generasi yang baik, generasi yang memiliki memori di otaknya karena ibu bapaknya penuh dengan kasih sayang. Maka janganlah anak kita itu memorinya diisi berantem mulu. Masalah remote TV saja lo bisa berantem. Ada nggak? Masalah remote berebut kan gitu. Nah, oleh karena itu Islam mengatur bagaimana seseorang itu mempertahankan rumah tangga. Yang kedua, qaulu talak bil kinayah. Mengucapkan kata talak dengan bahasa sindiran. Kalau sudah qaulu talak bil kinayah, butuh nih namanya niat. Apakah kata-kata talak dengan bahasa sindiran dimaksudkan untuk cerai atau bermain-main? Kalau seandainya walaupun dengan bahasa sindiran, kemudian di hatinya mengatakan aku niat menceraikan, jatuh talak. Umpamanya ngomong sama istrinya, ya layangan sudah putus, udah biarin aja dah, diambil orang layangannya. Padahal maksudnya itu ingin memutuskan tali pernikahan dengan istri. Biarlah istri saya diambil orang. Kalau memang itu diniatkan untuk menceraikan, jatuh talak. Maka hati-hati. Ini saya pesan kepada semua laki-laki, harus hati-hati, jangan mudah hanya gegara, marah sedikit, meluncur kata cerai. Kalau tidak paham, tanyakan kepada ahlinya yang mengerti tentang masalah perceraian. Ada pertanyaan Bapak Ibu rahimakumullah? Kalau ada. Ya. Kalau tadi kan suami yang bicara talak. Ya. Sekarang bagaimana kalau istri yang mengatakan cerai? cerai. Oh, ya. Ada istilah-istilah yang nanti akan saya urai. Ini merupakan hak bagi istri. Kata-kata talak hakikatnya memang berada di tangan suami. Talak adanya di tangan suami. Sekarang bagaimana kalau istri yang mengatakan talak kepada suaminya? Suamiku, sayang, aku ceraikan kamu sekarang. Waduh, gagahnya. Jatuh talak enggak? Jatuh talak enggak? Tidak. Karena yang menjatuhkan talak itu sehakikatnya adalah suami. Ini yang ngomong istri. Tapi istri itu bukannya tidak. Istri dikasih hak untuk menyelesaikan rumah tangga dengan cara pisah. Maka harus melakukan langkah yang disebut dengan khulu. Khulu kalau diterjemahkan di KHI, kompilasi hukum Islam, yang berlaku di pengadilan agama, namanya gugatan cerai. Bagaimana dengan khulu itu?
khulu adalah perceraian yang dituntut oleh istri melalui pengadilan agama dengan cara membeli cerai. Caranya bagaimana dengan membeli cerai? Mas kawin yang sudah diberikan dikembalikan kepada suami. Umpamanya mas kawin oleh si istri sudah dimanfaatkan, dia tidak punya apa-apa. Lalu ada orang baik yang membantu, ya sudah kalau gitu saya yang membayar. Boleh. Intinya khulu itu haknya seorang istri untuk menyudahi kehidupan rumah tangga dengan cara mengganti bahasa Arabnya namanya iwad. Yang kedua, kalau ada seorang istri tanpa sebab apapun, karena ya udah nggak nyaman aja, apaan punya rumah tipenya SSS, susah, selonjor, tipenya tipe 4L, loh lagi, ke belakang ketemu istri, ke depan ketemu istri, ke dapur ketemu istri, namanya lo lagi, jadi tipe 4L. Terus itu alasan yang tidak rasional, lalu dia nuntut cerai. Kata Nabi, ayyum ro'atin, siapa saja seorang istri, sa'alat zaujaha talaqon, dia nuntut kepada suaminya minta cerai, bi ghairi udrin, ada hadis bi ghairi ba'sin, ya, tanpa ada alasan secara syar'i, lam yajidna raihatal jannah, istri semacam ini tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu akan tercium oleh seseorang 500 tahun sebelum seseorang masuk surga. Bapak Ibu nanti di akhirat wangi mulu baunya. Ingatlah, oh dulu Pak Samsul pernah cerita nih, gitu kan, nih baunya udah wangi, pasti masuk surga. Itu Nabi yang bercerita. Nah oleh karena itu, di dalam berumah tangga dituntut oleh Allah dua hal. Sabar atau islah dan takwa. Insya Allah. Maka karena itu Islam mengatur kehidupan berumah tangga. Mau bertahan atau mau cerai. Cerai namanya talak. Talak itu dibagi beberapa macam. Salah satu diantaranya bentuknya adalah khulu. Ya ini miliknya istri. Begitu. Ada yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi ini jangan dipraktekkan loh ya. Tahu-tahu istri minta khulu. Jangan. Ada yang lain mau bertanya? Oh, boleh, 10 juga boleh. Saya sih belum pernah melihat, kan ada istilah kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Ini baru saya pernah melihat. Ya. Tapi belum pernah saya ambil. Oke. Kawin kontrak itu adanya di Indonesia. Ya, di Cisarua. Loh, ya tahu lah, masa nggak tahu sih? Iya, bukan pengalaman tahu. Kalau di Arab namanya nikah mut'ah. Di sana nikah mut'ah, di sini kawin kontrak. Ya sama pada baik kan begitu. Cuman beda bahasa aja. Dulu ketika terjadi perang Khaybar, untuk sementara waktu Nabi memperkenankan, karena para sahabat sibuk dengan peperangan, jauh dari keluarganya, terus butuh penyaluran biologis, lalu ngontrak. Kok perempuan dikontrak? Kayak rumah petak aja kan gitu. Iya. Itu hanya sekedar darurat. Gitu. Maka tidak diperkenankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang kawin kontrak atau nikah mut'ah. Karena apa? Sangat merugikan. Pesan saya kepada wanita siapapun, tolong jangan mau dinikahi oleh laki-laki secara siri. Tahu arti siri? Sembunyi-sembunyi. Sir itu artinya rahasia. Nikah itu sebetulnya cuma satu.
Karena di Indonesia pernikahan itu harus dicatat oleh negara melalui Kementerian Agama. Dalam hal ini ada petugas khusus yang ditunjuk namanya KUA. Di dalam KUA ada penghulu. Tugas penghulu bukan petugas KUA loh ya. Kalau KUA kantor urusan agama, itu nggak punya tugas. Yang bertugas siapa? Penghulu kan itu. Penghulu itu tugasnya mencatat, bukan menikahkan. Yang menikahkan itu adalah wali dari wanita. Nah, pernikahan di Indonesia harus dicatat. Untuk apa? Untuk keperluan ke depan. Kalau seandainya terjadi perselisihan, maka hak istri akan terpenuhi. Kalau umpamanya dalam hal urusan waris pun juga insya Allah didapatkan. Kalau nikah siri, sah apa tidak sah? Datang ke rumah saya, minta dinikahkan, saya nikahkan. Yang penting rukun nikahnya terpenuhi. Ada calon pengantin laki, ada calon pengantin perempuan, ada saksi, ada wali, ada ijab, qabul. Lalu walinya minta kepada saya untuk membimbing, saya bimbing. Sah nggak nikahnya? Sah. Kira-kira belakangan hari nanti akan timbul maslahat atau mafsadah. Kalau maslahat kebaikan, kalau mafsadah tentu keburukan. Saya katakan jangan seorang wanita mau dinikahi secara siri. Sangat-sangat merugikan diri wanita. Itu Bapak Ibu ya. Caranya jangan mau. Kenapa? Karena sangat merugikan. Kalau seandainya terjadi mafsadah, terus saya yang menghantarkan, saya ikut bertanggung jawab nggak? Ikut. Makanya jangan sembarangan seseorang itu mau bertindak sebagai perantara untuk nikah siri. Jangan. Sebaiknya semua nikah itu didaftarkan ke KUA sehingga punya buku nikah. Kalau seandainya mau cerai, mengajukan ke pengadilan agama, diminta ada buku nikah enggak? Ada. Lah kalau tidak ada buku nikah, repot. Nggak bisa dipenuhi. Terus masalahnya berlarut-larut. Suami tidak mau menceraikan. Siapa yang rugi? Perempuan. Begitu. Terus begitu ditinggal oleh suami, hak-hak istri, masalah nafkah apa saja tidak terpenuhi, kasihan si wanita. Maka diatur dalam Islam sehingga KUA itu berfungsi untuk menimbulkan maslahat dan ini bagian dari syariat Islam. Cukup Bapak Ibu rahimakumullah? Gak ada yang bertanya? Oh Pak Kosasi, emang enggak? Orang ketiga itu setan biasanya. Oh. Ya. Oke. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup berumah tangga itu yang enak mandiri. Kalau umpamanya masih ada pihak ketiga, walaupun rumah tangganya jauh, tapi orang tuanya masih ikut campur, nyuruh anaknya minta cerai. Hati-hati, kata Nabi, kalau seseorang menyuruh orang untuk cerai, dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, Allah nggak ngasih rahmatnya. Maka jangan gampang banget menggelitik orang. Halo, punya laki begitu, kenapa nggak cerai aja? Nah, sana masih banyak. Mau tuker tambah juga bisa, dasar gembrong. Lah, nggak boleh begitu. Ya, jadi gitu Pak ya. Janganlah kita itu menjadi orang ketiga dalam artian untuk merusak. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya maaf, udah nggak usah ceritakan gitu. Nah, kejadiannya juga datang ke rumah si orangnya. Nggak usah. Jadi pihak keluarga itu ikut campur.
Karena dinilai suaminya tidak produktif, lah gajinya kecil dibandingkan gaji lo, masih gedean gaji lo, ngapain lo? Nah, digelitik tuh anaknya supaya minta cerai. Hati-hati, Allah nggak suka. Mau lagi anaknya gitu. Hati-hati, berdosa. Jadi kalau ada seseorang menyuruh seseorang untuk pisah, maka hati-hati, dilaknat. Saat apa kejadiannya nih? Masalahnya terjadi pada diri saya. Ada seseorang kisruh rumah tangga, terus minta saran kepada saya. Saya sarankan, kalau lanjut analisa saya seperti ini, kalau tidak lanjut analisa saya seperti ini. Dasar yang saya pakai karena perilaku suaminya yang dinilai oleh istrinya sendiri perilakunya negatif. Adapun yang mengambil keputusan bukan saya, tapi si istrinya. Terserah, ini cuma pertimbangan saya. Diambillah keputusan untuk cerai. Begitu ditanya, ngapa lo cerai? Disuruh Pak Ustadz. Lah, yang jadi korban kan jadinya saya kan gitu. Disuruh Pak Ustadz. Lah saya kan ditegur, ditanya, Pak Ustadz bener memang nyuruh cerai? Enggak lah. Saya kan tahu dasarnya, tahu dalilnya, tahu sabda Nabi. Cuman saya ngasih pertimbangan keputusan ya dia sendiri. Kan gitu. Pertimbangan saya itu saya dasarkan yang pertama dari cerita si istri, yang kedua dari sabda Nabi bahwa laki-laki model seperti ini memang begini. Diputuskan sendiri cerai. Ternyata begitu ditanya orang, kenapa cerai? Disuruh Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Cukup ya Bapak Ibu? Oke, besok masih ada waktu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilakan nusyur. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.